impianku adalah goal record di major label. Dan itu kan tercapai 2012. Jadi saya tuh 3 kali berhenti merokok tuh gagal terus karena pada hari putus nikotin. Kalau orang-orang ngomong kecut itu, kalau itu saya nggak merasakan itu ya. Tetapi dorongan ingin merokok itu bikin stres. Dan itu nggak nyaman banget itu. Emosional akhirnya ngamuk, marah. Bahkan saya sampai minggat dari rumah pernah. Barusan kemarin nggak? Oke. Barusan kemarin Ramadan kemarin saya melakukan public commitment yang kedua. Yang kedua yaitu Ramadan tanpa orgasme. Halo, hai Cuk. Ya, selamat malam. Malam, Kak Heru. Oh iya, siap. Oh ya, sekarang lagi Ungsum manggilnya kakak ya? Kakak ya, jadi bukan cuma di Tanah Abang juga gitu. Enggak, ya? Enggak. Kita meskipun kita kan seumuran gitu kan. Enggak apa-apa. Itu sebenarnya ya karena pegiat literasi gitu kan. Oh iya, Saya pegiat literasi. Oh iya. Wisata literasi. Oke. Jadi kalau dunia literasi dari Sabang sampai Merauke semua umur kakak. Jo, kegiatan saat ini lu ngapain? Kegiatan saat ini kalau yang benar-benar lagi tak gandrungi ya dunia tulis menulis. Sebagai PNS saya abdi negara di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. PNS, oke. Sektor swasta masih lah jalani klinik gitu. Hobi musisi kan. Saya kan punya band Sims Like Idiot itu. Dari tahun kalau di Tegal tuh mulai eksis 2005 lah ya. 2005. Nah, sampai sekarang juga sebenarnya masih eksis. Semenjak corona aja kita nggak pernah ketemu. Karena corona. Ya. Berarti baru kemarin dong, 2020-an. Nggak pernah ketemu fisik, latihan tuh nggak pernah semenjak corona. Oh. Ditambah aktivitas masing-masing kan semua udah nikah nih. Makin sibuk. Nah, kalau dulu kan selain hari libur aja bisa ketemu. Tapi setelah menikah, paling nggak kan malam minggu gitu kan. Malam minggu. Ditambah satu lagi basis di luar kota. Oh, basisnya di luar kota. Di Pekalongan. Makin susah juga ketemunya ya. Susah ketemu. Berarti setelah PNS, lulus kuliah, ngarya, terus jadi PNS. Baru ngeband atau ngeband dulu baru jadi PNS? Kalau ngeband itu dari kuliah itu sebenarnya. Dari kuliah sama kakak kelas. Jadi waktu itu namanya Idiot Band itu waktu itu. Cikal bakalnya dari tahun 2000 lah ngeband tuh. Warnanya sama waktu itu. Idiot Band waktu itu ya karena tren ini ya, tren teman-teman waktu itu masih ke Nirvana zaman-zaman itu kan. Ya, kita masih romantisisme grunge gitu. Ya. Manggung-manggung, latihan, ikut lomba, grunge kayak gitu. Lagi ngehits ya waktu itu ya. Beralih ke suka pada melodic punk, No Effect, Green Day, ya akhirnya arahnya ke situ juga kayak gitu. Setelah itu ternyata ada kesempatan daftar PNS. Ya. Terus langsung keterima. Iya. Di situ galau. Mau jadi artis apa mau jadi PNS atau? Enggak, waktu itu masih kan. Masih punya ambisi jadi, aku masih punya impian tuh. Rockstar. Iya. Impianku adalah goal record di major label. Dan itu kan tercapai 2012. Serekaman di bawah Sony Music Indonesia. Dan artis Tegal, kalau netizen pengen tahu, terakhir artis Tegal yang rekaman di bawah label major adalah Sims Like Idiot band saya. Setelah itu album? Waktu itu kompilasi. Kompilasi kayak dulu Pagi, Coklat, kayak gitu ya. Enggak, waktu itu kan berbagai band karena ada sebuah festival gitu kan, sebuah kompetisi. Pemenangnya dikumpulin jadi album. Dan itu beneran jadi album fisik di toko resmi juga ada gitu. Di situ berarti impianku udah masuk major label itu tercapai. Cuma kan posisi sudah PNS gitu kan. Ya. Nah, makanya di situ daya juangnya juga lemah. Gitu. Juga lemah. Maksudnya daya juang untuk menjadi the best gitu loh. Oh iya. Jadi kalau yang dari kompilasi itu yang jadi the best kan ada kontrak lagi perpanjang sampai 5 tahun. Gitu. Manggung di sana sini dan sebagainya. Nah, di situ aku udah diingetin sama Arman Maulana waktu itu. Kan gue nanya, "Bang, kalau misalkan PNS ngeband tuh gimana karirnya?" Dia bilang, "Ya susah gitu. Susah lah." Gitu. Pilih salah satu gitu. Susah. Lu gak bakal bisa menjalani kepadatan aktivitas ini itu dan sebagainya. Susah. Lu tahu jadwalnya seperti apa? Jadwal promo aja tur ke radio, dari ke radio ke sana kemari dan sebagainya. Masuk acara ini itu. Susah kamu jalani seperti itu. Sudah disitulah begitu diomongin sama Arman itu, oh iya ya susah juga ya. Dan gua ngerasa nggak mungkin mau meninggalkan PNS tuh kayaknya nggak bukan sebuah option yang pernah terpikirkan di aku kayak gitu. Setelah bermusik, PNS dan lain sebagainya, ternyata dari situ
kamu tertarik ke literasi atau memang literasi adalah bagian dari hidup kamu dari dulu? Nah, literasi. Sebenarnya gini, tahun 2018 ya. Saya mulai resmi terjun ke literasi secara resmi. Artinya secara resmi itu saya gabung di Forum Lingkar Pena. Ya, organisasinya ada. Saya mendirikan Taman Baca Bakti Membaca. Punya alumni SMA gitu kan. Saya menjadi ketuanya. Itu kan berarti secara resmi ada aktivitasnya, ada wujud nyata kegiatannya apa gitu kan. Nah, itu memang 2018 sampai sekarang. Nek sebelumnya memang di bidang literasi, baca tulis, nek tulis itu mungkin karena perjalanan hidup ya. Bukan berupa catatan hati semacam kayak diary gitu sih. Saya nggak nulis seperti itu sih. Tapi perjalanan pencarian wisdom kehidupan, termasuk saya tuh siapa, lahir kemana, arahnya dan sebagainya. Termasuk di dalamnya include Tuhan dan sebagainya. Itu pencarian-pencarian seperti itu kan dari SMA gitu. Itu mulai tak tulis. Oh sorry, bukan nulis ini ya. Nulisnya benar-benar pakai ini ya, nulis manual pakai kertas buram. Itu berjilid-jilid kan. Itu sampai berjilid-jilid. Masih disimpan sekarang? Enggak, sudah enggak. Berarti nulis hilang nggak tahu kemana gitu. Ya, kalau masalah wisdom, saya tuh nggak khawatir itu hilang gitu loh. Karena wisdom itu kan selalu berkembang kan, kebijaksanaan seseorang ya kan. Dulu kita satu hal yang kita anggap kebijaksanaan waktu itu, ya itu yang kita pegang. Setelah kita tambah dewasa kan. Ternyata kemarin wisdom kemarin cupu ya. Gitu. Oh cupu, nggak usah. Ada yang lebih wisdom lagi, ada yang bijaksana lagi. Benar. Jadi saya nggak merasa kehilangan nggak merasa menyesal kehilangan kemarin yang lama. Gitu. Menurut kamu literasi, kecenderungan anak-anak muda sekarang terhadap literasi antusias atau biasa aja? Kalau sekarang ya, kalau saya nilai itu dengan adanya medsos dan sebagainya, yang dibutuhkan itu tulisan-tulisan yang jangan terlalu panjang. Singkat, padat gitu ya. Contoh yang simpel aja, yang selama ini saya sering ngajarin kemarin di komunitas difabel juga saya ngajarin itu tulisan-tulisan yang reportase sebuah berita, istilahnya straight news. Nah, ya ada kegiatan apa? Kan kita sering nih posting di IG, kita posting di Facebook, habis ngapain, acara apa. Nah, itu yang dibutuhkan mereka tuh jangan terlalu panjang. Simple aja. Contoh sebuah caption aja di IG, satu paragraf saja, tapi itu sudah mewakili 5W1H. Itu orang sudah terpuaskan, gitu kan? Siapa, di mana, kapan acaranya apa, why, how, ya kan? Kita bisa ngembangin yang paling bisa memanjang agak dikit itu di why sama how-nya, ceritanya agak panjang atau latar belakangnya ada peristiwa itu seperti apa. Itu satu paragraf kalau 5W1H saja, itu sudah cukup memuaskan. Berarti untuk generasi katakan milenial, generasi Z sekarang ini antusiasme literasinya kurang. Iya kan, berbagai survei juga banyak kan seperti itu. Indonesia ranking keberapa dan sebagainya kan, literasi memang kurang. Ya ranking satunya kita itu Indonesia netizen paling nggak sopan sedunia loh. Nah, bangsat kan. Coba Indonesia nomor 1 sob. Lu mesti ngerti, nggak usah pura-pura nggak ngerti lu. Lu juga kan yang meng-up itu kan. Jadi dari 1000 komen misalnya, 1000 komen nggak ada yang sopan, semuanya pada bangsat, anjing, lu setan, kampret gitu semuanya. Nggak ada, makanya langsung lembaga survei dunia bilang netizen Indonesia makhluk paling bajingan sedunia, nggak ada sopan-sopannya. Tapi justru itu kekuatan kita sob. Jadi karena itu dari literasi juga kan? Iya, dari tulisan juga. Itu literasi. Cuma ini kan literasi yang nggak jelas kan, belandrang gitu ya. Jadi sudah menyalahi aturan norma ya kan, yang sampai menghujat dan lain sebagainya. Itu malah jadi kekuatan kita. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang viral, netizen sudah komen nggak enak, pasti diselesaikan. Pasti ada solusinya. Coba netizen kita sopan, pasti nggak viral. Ya kan? Misalkan yang like seperti ini, nggak ada hatersnya, yang like hilang. Vicky Prasetyo nggak ada yang menghujat, Vicky Prasetyo lenyap. Zidane. Itu Zidane juga seperti itu kan, seperti itu. Kita jadi ngobrolin Zidane. Dan ini si Jo yang ngomong, bukan gua yang ngomong. Gua cuma nyampein aja, ya. Jadi gitu. Kalau Babang Tampan mah friend sama gua. Kenal ya ente ya? Waktu selayaknya engkau tahu, gitu kan? Oh iya. Iya, itu keren tuh kalau Babang Tampan. Lu dulu pernah bikin hipnoterapi tawa ya? Apa namanya? Terapi tawa. Itu apa? Terapi tawa itu sebenarnya konsepnya dari India kan, dokter Madan Kataria itu. Jadi ini untuk kesehatan sebenarnya. Terapi, makanya disebut terapi. Terapi tawa itu tertawa tanpa alasan gitu. Jadi waktu ketawa aja gitu. Tahun 2010.
2010. Jadi awal saya mengadakan itu, waktu itu lagi KKN, waktu itu saya nggak lagi ambil S1 Kesehatan Masyarakat. KKN di desa. Cobain ngadain terapi tawa gitu. Dan itu asik gitu kan. Ya itu kamu belajar dari mana? Dari bukunya Madan Kataria. Saya beli buku, bukan beli ya, dikasih gitu sama Om. Baca. Om lagi silaturahmi ke rumah, terus ada buku bagus kan, tertawa tanpa alasan, dalam kurung terapi tawa seperti itu, Dokter Madan Kataria. Gue baca, terus lihat YouTube-nya, wah gokil, nggak ada alasan ketawa gitu. Kok bisa ya? Terus kamu terapkan? Videonya asik-asik gitu. Videonya juga terapkan kan di circle band dulu waktu itu kan, sama adikku sendiri bahkan 2 orang. Kok bisa gitu loh? Sama temen-temen, terus waktu KKN masanya banyak, makin banyak, semakin banyak itu semakin sukses gitu. Iya. Jadi tertawa tanpa alasan. Selama ini kan kita untuk tertawa punya alasan yang logis gitu kan. Bahkan stand up comedy pun itu kan udah disusun sedemikian rupa, memang harus ada triggernya. Harus ada triggernya untuk itu. Tapi dalam tertawa tanpa alasan atau terapi tawa itu nggak ada alasan. Justru tertawa tanpa alasan itu kan sesuatu yang lucu gitu kan. Iya. Kok saya bisa maunya gitu loh. Kok saya bisa gitu. Apa sih yang sedang kita lakukan? Kenapa saya tertawa gitu? Kita tuh gila banget ya melakukan hal ini. Itu kan lucu. Berarti dimotivasi dulu atau gimana? Kenapa tiba-tiba satu tertawa? Kesepakatan bahwa kita itu akan melakukan sebuah terapi tertawa tanpa alasan. Kalau ini tidak dijelaskan di awal, ini susah gitu. Berarti misalkan you and me nih, kita berdua selalu denial gitu kan. Kita you and me nih, ini kita berdua. Dulu, terus kamu ngomongin dulu ke saya. Jadi kayak sebuah sugesti dulu ke saya. Ya, kita jelasin dulu nih. Kita mau terapi tawa ya, Hel. Tertawa tanpa alasan. Nah, untuk bisa melakukan itu memang ada gaya-gayanya. Ada berbagai macam gaya itu. Ada tertawa, misalkan modifikasi milkshake atau ya minum kayak gini sambil kayak gini, terus gitu? kayak gini sambil ketawa gitu. Ada gerakan fisiknya juga. Tertawa tanpa suara, tertawa dalam kondisi mulut tertutup, tertawa gaya singa, tertawa gaya malu, tertawa macam-macam gayanya macam-macam. Nah, itu untuk memang akhirnya bisa senang gitu loh. Ini temanya lagi kayak gini, temanya kayak gini. Itu yang bikin beberapa alternatif gaya seperti itu yang bikin senang seperti itu. Berarti sebelum memulai terapi, satu kesepakatan dijelasin dulu bahwa kita akan tertawa tanpa alasan. Jadi kalau yang selama ini kita tertawa butuh logika, butuh alasan apa. Ya. Padahal esensi tawa, di mana di situ ada tawa, di situ nggak ada logika. Benar, tertawa ya tertawa aja. Iya benar. Sebenarnya orang tertawa karena di situ nggak ada logika. Ya, kalau misalkan ada sesuatu yang lucu, kamu masih pakai logika, ya nggak bisa ketawa. Ya. Justru tatkala kita lepas dari logika, disitulah kita menemukan tawa, menemukan sesuatu yang reaksi lucu. Spontan langsung ketawa gitu ya. Nah, tanpa ada apapun ya. Ya berarti setelah sepakat nih kita menertawakan sesuatu tanpa alasan, kemudian diberikan tadi gaya-gayanya, atau kita hari ini akan tertawa gaya singa gitu. Ada pemicunya. Atau triggernya bukan sebuah kisah-kisah lucu, tetapi memang kita sengaja untuk mencoba untuk tertawa. Bisa juga dipicu seperti itu. Sengaja untuk merangsang diri kita untuk tertawa betulan dengan tertawa palsu dulu. Kamu bisa dipicu dulu. Misalkan, kamu berarti mencontohkan tertawa baru peserta lain ikut, atau bareng-bareng dalam hitungan? Kalau kita sudah sepakat bisa saling untuk memicu masing-masing kayak gitu. Berarti nggak harus dari kamu dulu? Enggak. Member lain boleh. Kita sekarang tertawa gaya milkshake yuk. Ayo gitu. Iya. Terus begitu gini, terus kita memang udah sepakat mau ketawa. Yaudah kita ketawa aja. Kita picu dulu. Nah, nanti begitu beberapa detik setelah itu jadi ketawa beneran. Nyambung akhirnya langsung. Jadi ketawa beneran. Satu, menertawakan diri kita sendiri. Oke. Ya, kita lagi ngapain? Kita konyol gitu. Itu kan sesuatu yang lucu gitu. Yes. Yang kedua, orang lain kok maunya ikut-ikutan aku, kan konyol juga gitu kan. Yang berikutnya, kita menertawakan orang lain juga gitu. Karena ekspresi orang yang ketawa itu kan lucu. Iya. Aku lihat muka kamu ketawa muka kamu lucu. Apalagi orang-orang yang jarang ketawa, begitu ikut terapi tawa. Aneh. Kita tuh nggak pernah lihat dia ketawa gitu loh. Begitu ketawa kan, suatu pemandangan aneh yang tidak pernah saya jumpai pada orang yang begitu serius gitu kan. Itu kayak dulu di film Dono ya, lihat kamu. Apa? Yang sipir jagain Dono yang di sel itu. Terus Dono kan cerita lucu. Sipirnya diem aja gitu. Oh iya. Dono sama Indro. Don, nggak ketawa Don. Si Indronya, aduh ganti ceritanya biar lucu. Biar yang jaga ketawa, nanti kita ambil kuncinya, kan mau kabur kan. Nah, petugasnya tetap gini dong, serem mukanya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu ketawa, ada bercandaan yang ketiga atau yang keempat, ini penjaga ternyata langsung ketawa. Dan ketawanya kamu tahu, ketawanya gitu.
Dono sama Indo ketawa sampai habis. Saya lihat ini kok ada skenario kayak gini ya. Nah, endingnya apa? Dono sama Indo tuh bilang, "Pak, kenapa nggak ketawa dari tadi?" "Saya malu, Mas. Cara ketawa saya aneh kan. Gitu kan bangsat kan." Ini kok ada loh pemikiran kayak gini loh. Dono sama Indro berarti kan itu saya pikir gini loh. Itu tahun film 70 ya atau 60-an sih Dono? Apa 80-an? Produk tahun segitu ya. Berarti mereka kan cerdas sekali. Yeah. Itu loh. Saya pikir ini akan seperti apa nih gitu loh. Apakah akan absurd sekali atau akan awkward atau sesuatu yang aneh apa? Loh, malah ketawanya kayak gitu. Saya nahan ketawa karena ketawa saya jelek, Mas. Jadi wah aneh sekali sampai Dono sama itu. Aduh, akhirnya setelah itu terjadi mereka dibebaskan karena memang tidak bersalah gitu loh ya. Jadi ingat tadi kan bahwa tertawa itu ya seperti tadi, orang yang tidak pernah tertawa begitu tertawa mukanya aneh gitu kan. Responnya bagus kan? Waktu itu jalan. Terus bahkan kita setiap minggu pagi itu terapi tawa di alun-alun Selawi itu, alun-alun Hanggawana itu. Antusiasme. Jalan berapa kali pertemuan itu waktu itu teman-teman itu. Sebulan 6 kali ada itu. Kenapa berhenti? Males mungkin ya, capek. You yang capek. Enggak, kalau saya terus ke sana, ke alun-alun ke sana, kok yang hadir makin tambah sedikit gitu. Makin surut. Kan kita janjian waktu itu kan, janjian yuk setiap minggu pagi jam 7 Itu kamu di grup WhatsApp atau apa? Janjiannya gimana? Maksudnya bertemu seseorang menyebarkan bahwa ada agenda terapi tawa tuh gimana itu? Di 2010 ya, 2010 ya, di Facebook juga pengumuman gitu kan. Tinggal ada grupnya? Enggak. Facebook pribadimu? Facebook pribadi kan. Yuk ketemu di bawah apa pancuran alun-alun gitu kan, ketemu di situ setiap ada terapi tawa gitu. Di blog juga diumumin, terus teman-teman juga di WhatsApp gitu kan, yuk ketemu gitu, janjian dan sebagainya. Gitu. Tadi karena antusiasmenya makin menurun, kamu makin apa ini tuh? Tapi nggak berhenti di situ juga, di kantor juga gitu kan, itu kan di alun-alun, di kantor tuh ngadain juga, berapa 2 kali ada itu videonya juga ada tuh di YouTube itu. Terus di kantor masih jalan atau gimana? Enggak. Karena malas juga kayaknya mereka. Iya. Berarti orang ada bosennya juga. Enggak, maksudnya gini, itu menurut saya. Dan tidak semuanya juga kan satu visi kan untuk tertawa itu kan. Kan respon orang masing-masing loh, Kak. Berarti ini tidak addicted dong. Bagi sebagian orang tuh, kan ada orang yang terus denial kenapa saya harus ketawa. Masih pakai logika. Dia nggak mau mengesampingkan logikanya dulu gitu kan. Iya. Kan berarti dia cuma ikut sekali 2 kali season. Iya. 2 kali 3 kali pertemuan terus sisanya kan, loh kenapa saya harus ketawa sih? Ya gitu ya. Iya. Kok gitu sih, maksudnya apa sih? Gila gitu. Iya. Kan padahal sudah saya bilang bahwa di situ kalau misalkan kamu mau ketawa jangan pakai logika. Kan sebagian orang aja. Kan susah. Ya lepas saja gitu. Kan. Menyaring dalam kognisinya orang itu kan beda-beda gitu kan. Betul. Ini mau maksudnya gimana ya? Jangan pakai logika gimana ya? Semakin dia bertanya seperti itu padahal pakai logika kan. Iya. Makin memikirkan alasan, makin ketahuan saya memakai logika. Nah, gitu kan. Akhirnya makin menolak ya. Nah, iya. Kayaknya nggak beres deh masa ketawa tanpa alasan gitu. Malah kalau dipikir jangan pakai logika. Oke, sekarang saya jangan pakai logika. Ya malah mikir gitu kan. Iya, malah pakai logika terus kan gitu kan. Jadi kan susah. Tidak semua orang akan pro di situ kan. Ada seperti itu, atau dengan alasan yang lain misalkan, tertawa akan menggelapkan hati lah kayak gitu. Tertawa itu nggak baik lah, jangan berlebihan lah. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya ada dong. Ada keyakinannya kayak gitu. Ada keyakinan seperti itu. Wow. Tertawa terbahak-bahak seperti itu, jangan. Itu menggelapkan hati, jelek gitu. Jangan seperti itu. Itu nggak baik. Nah kan itu belief systemnya orang masing-masing beda-beda kayak gitu. Ya kan itu makanya tidak semuanya sukses. Kalau misalkan di beberapa daerah di Indonesia kayak misalkan di Bali juga ada komunitas macam-macam banyak sih ya. Waktu itu terus akhirnya kan berkembang pesat itu. Jadi itu kan di masing-masing kota itu banyak yang seperti itu mengadakan klub-klub tawa seperti itu. Setelah kamu mengenalkan terapi tawa itu, kamu mengenalkan apa lagi ke orang-orang Tegal dan kabupaten? Bagus banget nih. Public commitment. Apa itu public commitment? Public commitment adalah janji di hadapan orang banyak. Langsung atau secara tidak langsung atau bagaimana? Oke, itu jadi gini. Janji awalnya itu tahun-tahun 2000, tapi saya terinspirasi oleh seminar-seminar itu di Semuaringin waktu itu. Tahun-tahun 2006, saya umur 25-an itu lagi semangat-semangatnya gitu kan, cari duit gitu kan, ilmu marketing, belajar dan sebagainya.
Pernah Tung Desem Waringin lagi seminar di Jogja, saya kejar ke sana, ikut ribuan orang, Kairo. Terus di situ Tung Desem Waringin nawari sebuah public commitment. Siapa yang mau melakukan public commitment? Silakan maju di hadapan orang banyak. Orang banyak ini akan menjadi power karena jumlah yang banyak. Ini sebuah power untuk melakukan public commitment. Saya nggak ngerti maksudnya apa ya? Sini silakan, siapa yang berani mau janji, misalkan tahun depan saya omset sekian di hadapan orang banyak, kalian semua saksinya. Oh gitu. Ada juga orang yang maju. 1, 2, 3 orang maju. Mereka berjanji, tahun depan omset saya 2 miliar tembus. Kalian semua saksinya. Wah, dan menangis terharu dan sebagainya. Wow, kok luar biasa. Meskipun saya tidak mengukur evaluasi dia benar-benar mencapai 2M atau enggak. Tetapi saya melihat sebuah esensi public commitment di sini. Oh, ternyata public itu adalah sebuah resources, sebuah kekuatan untuk melakukan sebuah janji gitu. Oh iya ya, kita kan juga sering janji ya sebenarnya. Tapi kan di hadapan siapa itu kan, itu yang mempengaruhi kan di situ. Aku misalkan biasa janji di depan istri nih, aku pulang kantor ada urusan, ternyata urusan apa gitu kan. Nah, orang-orang yang biasa nulayani janji kayak gitu, itu ternyata bisa juga terpengaruh kepada siapa dia berjanji. Orang yang biasa berbohong sama istri misalkan gitu. Oh, kapan-kapan dia janji karena berarti di mata dia istrinya itu nggak penting. Berarti hanya lip service gitu maksudnya. Atau gimana? Kualitas siapa orang yang menjadi saksi. Di situ esensinya. Kalau misalkan kita janji kepada seseorang yang kita anggap penting, maka janji itu kita anggap sebuah penting. Janji itu sakral, penuh, sakral gitu kan. Makanya orang-orang yang tadi yang di seminar Tung Desem Waringin, jadi tidak hanya kualitas orangnya, tetapi kuantitas juga mempengaruhi. Apalagi banyak orang, ribuan orang jadi saksi. Ya, kalau misalkan saya tidak mencapai 2M, ya kan, dan mereka bisa memantau lebih-lebih seperti itu ya, misalkan di media sosial itu membantu juga nih. Izin gitu. Makanya tahun 2018 tuh saya melakukan public commitment yang pertama, yaitu berhenti merokok seketika. Jadi Anda melakukannya di depan siapa? Kalau saya melalui berbagai kanal, baik langsung maupun tidak langsung. Pertama, kepada jumlah ya, misalnya tadi ada kuantitas ada kualitas Yang kualitas itu berarti kan mutu orang yang kita jadikan saksi. Jadi saya pilih orang-orang yang saya anggap terhormat, saya anggap guru. Sekalian aja yang bermutu kayak gitu, yang kita cintai benar-benar kita hormati. Di kantor misalkan, saya waktu janji sama atasan langsung saya, terus sama kepala dinas, terus orang yang saya anggap guru spiritualis, guru religi. Saya janji, meskipun ada yang secara langsung, ada yang melalui WhatsApp dan sebagainya, tapi mereka mengetahui aku. Itu kualitas nih. Lah secara kuantitas, kita sangat terbantu dengan media sosial. Bikin status WhatsApp, janji aja itu sudah memasukkan public commitment. Banyak orang yang lihat status WhatsApp kita, status Facebook kita, itu janji nih ke banyak orang dan mereka bisa memonitor. Itu ampuh sebenarnya kan. Janji berhenti merokok seketika. Tanggal sekian atau hari ini saya berhenti merokok seketika. Kalian semua menjadi saksinya. Nah, itu kan resikonya kalau misalnya kita bohong, kita nulayani janji itu, resikonya kehormatan nggak tanggung-tanggung. Dan bagi sebagian orang yang menganggap bahwa kehormatan itu penting, dibutuhkan trust, relasi dan sebagainya, sangat menjaga gitu. Itu keren itu public commitment. Saya kenalkan, jadi waktu itu di Facebook. Setiap hari selama 30 hari itu saya nulis tentang perjalanan saya berhenti merokok. Asik itu. Berarti pikiran kamu untuk merokok itu dialihkan menulis, maksudnya? Betul. Gitu. Jadi itu kan tahun 2018 ya. Dan 2018 tadi saya ceritakan bahwa saya sudah terjun ke dunia literasi. Lagi seneng-senengnya nulis tuh. Nah, maka menulis ini menjadi sebuah aktivitas untuk mengalihkan perhatian, mengalihkan fokus. Dan juga sebagai memperkuat public commitment bahwa saya sedang berhenti merokok. Jadi setiap hari itu saya nulis posting tuh di Facebook tuh tentang berhenti merokok, tentang apa yang saya rasakan day 1, day 2, hari ketiga, hari keempat, ya kan, menghadapi tantangan terbesar. Kalau dalam berhenti merokok itu ada sindroma putus nikotin, hari ketiga sampai kelima itu yang terberat. Jadi saya itu 3 kali berhenti merokok tuh gagal terus. Karena pada hari putus nikotin, kalau orang-orang ngomong kecut itu, kalau itu saya nggak merasakan itu ya. Tetapi dorongan ingin merokok itu bikin stres. Pengen merokok tapi tidak merokok. Physically saya stres. Physically secara hormonal, biasa secara fisik enggak. Cuma tapi stres aja. Stres
stres. Kok gue ngerokok gitu? Iya, saya mau, dan itu nggak nyaman banget itu. Emosional akhirnya ngamuk, marah. Bahkan saya sampai minggat dari rumah pernah. Waktu upaya berhenti merokok yang kedua. Nah yang ketiga ini saya sukses dengan public commitment. Di situ saya rasakan perbedaannya. Waktu awal tuh saya terpaksa, yang kedua kayak dipaksa oleh orang tua dan sebagainya, dipaksa oleh istri untuk berhenti merokok. Ya, tapi begitu public commitment, saya merasa bahwa ini saya yang berjanji, saya yang bertanggung jawab. Kalau saya tidak menjalani berhenti merokok beneran, resiko saya yang ini kehormatan saya gitu. Jadi itu cukup efektif lah. Nah, public commitment berikutnya yang berhasil kamu jalani selain berhenti merokok. Ini barusan kemarin kan? Oke. Barusan kemarin Ramadan kemarin saya melakukan public commitment yang kedua. Yang kedua yaitu Ramadan tanpa orgasme. Ramadan tanpa orgasme berarti nggak ada cerot-cerotnya itu. Sanggup? Sama sekali. Sebulan full. 30 hari cong. 29 kemarin pada oh iya 29. Ya 29. Gua genepin 30. Jadi jangankan 29 hari, gua 2 jam nggak cerot pusing kepala gua. 2 jam. Iya kan. Jadi apa namanya? Berarti awalnya awal kepikiran pengen melakukan public commitment itu dari mana? Terus terinspirasi apa ujuk-ujuk ke situ? Satu, momen Ramadan ya, momennya tepat nih, momennya tepat bagi saya untuk melakukan seperti itu. Ramadan itu kan momen untuk mengendalikan diri. Ya kan, mengendalikan hawa nafsu, tidak makan, tidak seks, tidak minum gitu kan. Ini momen yang tepat. Karena saran dari agama saya kan juga, misalkan nih ada bujangan, bujangan dia pengen kawin, pengen nikah, tetapi belum sanggup secara finansial, disarankan kan berpuasa. Artinya sedikit banyaknya berpuasa ini akan membantu, ya, akan membantu kalau perlakuan dari luarnya seperti itu. Tapi kembali lagi juga sih ke orangnya seperti apa. Orang cowok batal puasa karena orgasme juga banyak, ngaku aja loh. karena kadang apa ya, godaan makanan minuman tuh gak ada apa-apanya, Cong. Tapi godaan syahwat malah. Ya kan yang gini-gini. Gitu kan. Nah, itu yang paling bahaya. 30 detik sih, cuma kan banyak. Di scroll ke bawah banyak banget. Coba lu lihat tuh TikTok. Ya kan? Nah, apa istilahnya, karena terpikirkan ini momen yang tepat nih. Momen yang tepat. Di samping itu saya sudah jenuh. Jenuh apa? Jadi jadi public commitment yang pertama juga saya sebenarnya sudah jenuh merokok itu kan. Merokok selama 20 tahun saya jenuh. Jenuhnya bukan masalah karena rokoknya, rasanya, taste-nya, tapi karena soul-nya gitu. Masa sih saya nggak bisa menghentikan ini gitu sih. Cuma segini. Apa sih ini hanya sekedar lintingan, iya kan, bako dilinting kertas gitu aja. Kenapa begitu menakutkannya? Kenapa selama ini saya gagal terus itu? Sama nih dengan pengendalian syahwat ini. Selama ini coba cowok. Jumlah perokok sama cowok legiawan itu lebih banyak kan? Pastol lebih banyak. Gue yakin pastol lebih banyak. Terus kamu ketemu momen Ramadan, kamu kepikiran itu. Masa sih 29 hari ini saya tidak bisa mengendalikan cerot itu gitu? Ya, atau gimana? Jadi gini, ya kejenuhan lagi. Kejenuhan bahwa selama ini tuh saya sulit mengendalikan hasrat. Ya jujur aja. Tadi yang saya ngomong ya, puasa batal karena cerot. Ya, itu juga terjadi pada diri saya. Lebih gampang ya, lebih tergoda itu. Saya. Mungkin Anda juga. Ya, karena seperti yang tadi saya bilang, minuman dan makanan gak ada apa-apanya, gitu loh, biasa aja. Gitu loh. Itu fenomena seperti itu. Terus orang sudah berkeluarga juga masih melakukan seperti itu. Terus itu juga terjadi pada diri saya. Anda mungkin juga iya. Kadang-kadang. Kalau istri saya lagi ngadep tembok. Kan gitu. Yang berikutnya. Kenapa saya harus paling tahan selama ini cuma 4 hari? 4 hari itu harus orgasme. Ya, tadi Anda malah 2 jam ya? Iya, 2 jam saya. Ini tiap 2 jam ngentot, 2 jam ngentot gitu. 4 hari. Kalau saya 4 hari. Kalau lebih dari itu udah pusing gitu. Udah pusing, itu bagi saya itu sangat mengganggu gitu. Mengganggu aktivitas saya. Mengganggu dalam berupa kegiatan, berupa pikiran saja sudah sangat lagi mengganggu. Kerja tiba-tiba ini ngentot enak nih gitu. Kan? Itu bagi saya sangat mengganggu. Saya punya kepentingan lain gitu. Saya punya tugas yang lebih mulia gitu di dalam kehidupan daripada ini. Hanya sekedar cerot itu ya. Iya, daripada hanya mengakomodir keinginan-keinginan yang seperti itu gitu loh.
saya tuh punya tugas penting di hidup ini, gitu kan. Tapi kenapa dalam langkah saya itu selalu terganggu oleh dorongan syahwat-syahwat seperti itu, gitu kan. Entah dari eksternal maupun dari internal. Nah, saya itu bosen mengapa saya selalu jadi budak syahwat seperti itu. Nah, sedangkan saya lihat orang-orang yang lain, pemuka agama atau ya dari agama-agama yang lain juga ada beberapa yang punya apa istilahnya gaya hidup selibat atau tidak menikah dan sebagainya. Kok mereka bisa gitu loh? Ya, bukan berarti saya akan ikut-ikutan mereka. Yang saya ambil esensi adalah sebenarnya hasrat seperti ini, syahwat ini bisa dikendalikan. Saya punya keyakinan seperti itu. Nah, coba kan gitu kan? Coba momen Ramadan ini aku melakukan public commitment. Nah, di hadapan siapa? Di hadapan beberapa saksi. Nah, saya punya grup teman-teman SMA tuh, nah, grup kecil. Nah, saya janji di hadapan mereka nih, saya melakukan public commitment Ramadan tanpa orgasme. Kepada istri juga saya ngasih tahu, gitu kan. Nah, akhirnya saya jalani aman-aman saja, damai-damai saja, dan saya tidak mengalami gejolak-gejolak yang seperti dulu saya rasakan. Public commitment kalau sudah tercapai, ya satu selebrasi. Termasuk malam ini nih. Malam ini kita mau makan-makan nih habis ini. Dalam rangka syukuran pencapaian Ramadan tanpa orgasme. 29 hari. Selebrasi itu penting. Karena manusia itu butuh reward. Ya. Kita sendiri kasih reward atas pencapaian diri kita. Loh, saya berhasil Ramadan tanpa orgasme, kita syukuran, selamatan. Itu menciptakan sebuah momentum penghargaan untuk reminder bahwa kita itu sanggup. Ada momentum saat ini menciptakan momentum. Seperti kayak ini. Dulu waktu public commitment yang pertama itu begitu saya berhenti merokok 10 hari berhenti merokok berhasil syukuran nih. Pas itu waktu momen Hari Kesehatan Nasional tuh. Akhirnya saya syukuran waktu apel pagi saya ke Kadinkes, Pak. Saya mau syukuran saya berhenti merokok. Saya mau sumbang 1 jamban waktu itu kan karena program Kabupaten Tegal bebas BAB sembarangan gitu. Saya sumbang. Nah, itu kan sebuah momentum syukuran. Semakin diulang misalkan bisa boleh nih misalkan 1 tahun berhenti merokok ada syukuran, 2 tahun berhenti merokok ada selebrasi lagi, itu akan semakin menguatkan. Yang kedua, diceritakan kepada orang lain. Itu rencananya public commitment pertama, public commitment kedua itu akan saya bukukan gitu. Bukukan dan dijual gitu loh. Itu yang pertama juga saya publikasikan ke teman-teman. Saya cerita saya berhenti merokok berhasil. Bahkan dalam sebuah pertemuan formal di ahli kesehatan masyarakat ada sebuah pertemuan formal saya men-share itu public commitment berhenti merokok seketika itu bisa seperti itu. Jadi semakin di-share, berulang, ada selebrasi, itu akan semakin kuat. Gitu. Itu penting sekali. Yang berikutnya ganti teman maksudnya circle-nya berubah. Nah, untuk memaintain gitu kan keberlangsungan ini. Otomatis harus ganti circle juga. Oh gitu. Lah iya, masa sih kalau misalkan saya masih bergaul dengan orang perokok, jangan-jangan saya bisa tergoda lagi dong. Makanya teman-teman saya otomatis ganti. Yang tadinya sering nongkrong sama rokok. Sekarang gini, if you have great commitment, kenapa harus terpengaruh ketika kumpul lagi dengan para perokok? Setahu saya dalam ilmu psikologi itu ya yang mempengaruhi itu ada faktor internal sama eksternal gitu kan. Pengaruh internal itu ya pengalaman hidup kamu, ketegaran prinsip kamu, nilai-nilai yang kamu pegang itu apa. Nah itu yang tadi ada beberapa jeda waktu untuk berpikir ini saya mau bagaimana. Nah itu kekuatan internal kamu gitu kan. Tapi yang namanya manusia bisa aja kekuatan internal kalah dari eksternal kan kayak gitu. Tergantung siapa yang mempengaruhi karena manusia itu mudah menular juga gitu. Satu-satunya makhluk yang paling mudah menular dan tertular itu manusia. Saya percaya sama teorinya Malcolm Gladwell yang typing point itu seperti itu. Jadi manusia itu mudah sekali menular. Manusia mudah sekali menular dan mudah sekali tertular. Dan tertular. Ya loh, baik secara sadar maupun tidak sadar loh. Mungkin nanti kalau ada public commitment yang nomor 3 kamu dapetin apa itu? Masih rahasia. Karena kumpulan-kumpulan yang istilahnya yang humanity ya, yang manusiawi ya. Jadi kayak tadi addicted tadi, terus sex, maybe anger, ya kan? Angry. Oh, mungkin bisa aja ya, misalnya mengendalikan sadness, ya kan? Kalau tertawa dikendalikan bisa nggak sih? Maksudnya orang-orang udah pada ketawa semua, gue tetap cool aja. Bisa. Saya yakin bisa. Kalau iya, karena itu kan perilaku. Gitu ya. Saya yakin kalau masalah perilaku masih bisa kita kendalikan gitu. Cuman kan nanti need-nya kebutuhannya apa gitu. Kita
mau melakukan itu tuh karena atas dasar apa, itu yang perlu disusun kan untuk menguatkan tekad gitu. Iya. Kira-kira penting nggak sih kita menahan tawa gitu kan? Kira-kira penting nggak sih kita menahan amarah, kita menahan kesedihan, gimana sih? Ya, itu kan. Berarti untuk para koruptor itu calon koruptor atau para anggota dewan yang agar mereka terhindar dari keinginan atau kejahatan korupsi itu bisa dilakukan public commitment nggak menurut kamu? Saya kira sudah itu ya. Sudah mereka lakukan sendiri saat kampanye. Sudah dilakukan saat mereka disumpah di bawah kitab suci gitu kan. Iya kan? Dan setiap hari apa yang mereka katakan itu kan juga secara tidak langsung sebuah komitmen. Kami akan mempunyai rencana kerja, rencana itu kan sebuah komitmen juga sebenarnya. Komitmen kita tuh sering loh sebenarnya berjanji. Iya kan, meskipun hanya sebuah janjian, yuk besok kita podcast ya jam 8:30 ya. Itu kan sebuah komitmen juga. Nyatanya ada ban bocor kan faktor eksternal juga. Itu gitu. Tadi apa item-item di sepanjang perjalanan itu ya yang mempengaruhi ya. Jadi sepanjang hari itu kita sebenarnya sering melakukan komitmen itu. Enggak kita batasi pada sebuah event-event yang seremonial, yang formal, sebuah public commitment di hadapan orang banyak. Nggak perlu kayak gitu. Sebenarnya setiap hari kita sering berjanji gitu. Dan sering juga nulayani janji gitu. Iya. Kebanyakan melanggarnya ya. Jadi ketika seseorang terlalu sering melanggar sebuah perjanjian atau sebuah aturan akan dianggap biasa. Nah, itu. Jadi misalkan perempatan nih, lampu merah, belok kiri aja udah. Padahal di situ kan ada tulisannya, belok kiri menyesuaikan. Nah, belok kiri aja udah bablas. Akhirnya apa? Menjadi sebuah kebiasaan. Begitu belok kiri, set, ternyata sebelah kiri ada Pak Polisi. Prit. Mampus. Gitu. Karena saya sering seperti itu. Jadi tadi ketika pelanggaran nabrak-nabrak norma itu sudah sering kita lakukan, itu akan menjadi sebuah karakter dan sebuah kebiasaan dianggap lumrah. Gitu. Iya. Akhirnya seperti itu. Dia gampang kan akhirnya kan. Ya, emang kok gitu ya akhirnya ya. Jadi kayak masyarakat sekitar kayak suara papa. Iya. Nyili 1000 ya balakna 100 lumrah gitu. Itu juga harus dibikin public commitment itu. Pinjam 1 juta balik 1.100.000, 1.200.000 itu bikin public commitment. Jangan kayak gitu ya. Kecuali ke saya pinjamnya. Jadi nggak apa-apa. Oke, deh closing statement aja nih. Closing statement? Oke, kalau closing statement dari saya, esensi dari public commitment ya. Dari public commitment, kita tadi kan sering kita tuh ngomong, kita tuh sering janji, tapi sering juga mengkhianati janji kita gitu. Sering janji dan nulayani janji. Dengan adanya public commitment, saya mengajak untuk kita bersungguh-sungguh terhadap komitmen kita, apapun itu. Oke, sip. Paham? Orang paham? Bodoh amat. Dilarang bodoh, tapi tadi saya bilang bodoh amat ya. Thank you Jo. Oke. See you next time. Semoga ada public komitmen lain dan pencapaian terakhir. Terakhir, yang lain maksudnya. Yang lain. Dakat part.